Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan Bapak harap kalian juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kali ini. Kali ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan ke 10 atau 11 ya. Yang jelas kali ini materi kita sudah berganti menjadi teks narasi. Kemarin kalian sudah belajar teks deskripsi, sekarang kita akan belajar teks narasi. Yang perlu kalian ketahui sebelumnya itu sebetulnya pelajaran bahasa Indonesia itu materinya ya intinya itu hanya struktur isi dan ciri bahasa. Kalau materi-materi lain itu tambah-tambahannya itu ya sama. Pertama pasti kalian akan diajak untuk mengetahui tentang pengertian, terus ciri umumnya teks itu apa, tujuan komunikasi teks itu apa. Nah, kalau di teks narasi ini ada tambahan unsur-unsur yang membangun teks narasi. Baik, langsung ke materi aja ya untuk menyingkat waktu atau durasi video. Sebetulnya untuk pembelajaran saintifik itu ya yang pertama kita pasti tentunya harus mengamati. Dalam hal ini kita membaca suatu teks. Nah, di sini kalian bisa membaca teks 1 di halaman 35. Tuh. Dari teks tersebut nanti kalian akan timbul pertanyaan, apa sih pengertian teks narasi? Terus apa tahu ciri-cirinya? Apa tujuan komunikasi? Dan apa aja unsur-unsur pembangun teks narasi? Baik, untuk pengertian teks narasi, dari teks yang sudah kalian baca tentu kalian akan mendapatkan pengertian teks narasi adalah teks yang memaparkan suatu cerita yang bersifat menghibur. Nah, mengapa menghibur? Coba nanti kalian baca teks 1 ini, kalian pasti akan merasa terhibur. Ingat, dan isinya sebuah cerita. Jadi teks narasi itu adalah teks yang berisi cerita yang bersifat menghibur. Nah, lalu asal kalian tahu teks narasi ini bisa berupa cerita nyata atau imajinasi. Imajinasi itu serta khayalan, itu bisa masuk dalam teks narasi. Jadi dari itu kalian bisa mengetahui ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri umumnya berarti teks narasi itu adalah teksnya berupa cerita. 2, teks narasi itu bisa berisi tentang cerita imajinasi atau khayalan atau fantasi. Yang ketiga, sifatnya menghibur. Lalu yang kedua adalah tujuan komunikasi teks narasi. Untuk tujuan komunikasi teks narasi ini, kamu bisa lihat lagi pengertiannya tadi itu apa. Teks narasi adalah teks yang memaparkan suatu cerita yang bersifat menghibur. Nah, jadi tujuan komunikasinya adalah bertujuan agar pembaca merasa terhibur dan dapat mengambil nilai atau hikmah yang baik yang ada di dalam cerita atau teks narasi tersebut. Itu adalah tujuan teks komunikasi. Jadi Bapak ulang sekali lagi, tujuan komunikasinya adalah
bertujuan agar pembaca merasa terhibur dan dapat memetik hikmah atau hal baik yang terdapat dalam teks narasi. Untuk yang ketiga itu unsur pembangun teks narasi. Ini bisa juga disebut sebagai unsur intrinsik teks narasi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide yang mendasari cerita, itu tema. Ide yang mendasari cerita. Yang kedua, tokoh. Nah, suatu cerita ini, suatu teks narasi ini pasti terdapat suatu tokoh. Tokoh itu orang yang menjalankan cerita dalam teks tersebut. Setelah tokoh ada setting. Setting ini dibagi menjadi 3. Setting tempat, setting waktu, setting suasana. Setting ini bisa disebut juga dengan latar. Yang keberapa tadi? 1 tema, 2 tokoh, 3 latar atau setting. Keempat, alur. Alur itu jalan cerita. Dia maju atau mundur atau campuran, maju sama mundur. Itu dibedakan menjadi 3 kalau alur itu. Alur disebut juga dengan plot. Lalu yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara penulis menyajikan cerita. Jadi penulis ini menggunakan sudut pandang yang bagaimana? Orang pertama atau orang ketiga? Kalau orang pertama ya biasanya itu menggunakan kata ganti aku. Kalau orang ketiga itu bisa menggunakan kata ganti nama, terus dia. Nah, itu nanti untuk sudut pandang itu nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang pronomina atau kata ganti orang. Terus yang ke 6. Yang ke-6 itu atas 1, 2, 3, 4, 6. Ya 6. Yang ke-6 itu adalah pesan atau amanat. Ini adalah nilai-nilai moral yang terkandung di dalam suatu cerita. Nah, tema dan amanat ini berkaitan ya. Kalau temanya tentang kejujuran, berarti nilai-nilai pesannya itu ya isinya pasti tentang kejujuran seseorang yang harus dipertahankan atau yang harus selalu dilakukan. Nah, biasanya seperti itu. Nanti kalau pesannya seperti itu, nanti bisa dijadikan sebagai suatu tema. Tapi yang jelas itu tema itu hanya 1 atau 2 kata. Kalau amanat itu panjang. Itu aja ya. Pokoknya tema dan amanat itu saling berkaitan. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi tentang pengertian, ciri umum, tujuan komunikasi, dan unsur teks narasi. Unsur pembangun teks narasi. Yang jelas Bapak nggak akan meminta kalian untuk mencatat apa yang Bapak katakan, tapi kalau kalian anggap apa yang Bapak ucapkan itu penting, ya silahkan dicatat secara ringkas saja, nggak usah panjang-panjang. Lalu untuk tugas, kalian buka halaman 38, di situ ada teks yang berjudul Mesin Waktu dan ada tabelnya. Di situ di dalam tabel ada unsur pembangun yang bertanya tentang siapakah tokoh-tokoh dalam cerita narasi yang berjudul Mesin Waktu, sampai dengan bagaimana sudut pandang pengarang. Nah, di sini cuma 5 soal. Bapak harap itu sebetulnya 5 menit selesai.
Bapak harap kalian bisa segera mengirimkan tugas kalian ini ya. Pendek kok, itu halaman 38. Kalau kalian mau nulis langsung di buku paket juga boleh, tapi sepertinya kurang ya tempatnya ini. Kalau kalian mau nulis, ya bagusnya ditulis di buku tulis. Baik, sekian materi pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.